banyak bersyukur dan berterima kasih di Malaysia ini, geng. Ni Kak jual dekat airport KLIA. Bibik dah nak balik dah. Kalau TKI di Malaysia membuat video sesuatu hal yang positif di Malaysia, banyak netizen yang berkomentar, jangan banding-bandingkan. Kamu tinggal saja di Malaysia, tidak perlu pulang ke Indonesia. Ketika mengucapkan terima kasih kepada Malaysia pun ada pula yang tidak terima. Tak perlu berterima kasih. Karena di sana kamu juga bekerja. Begini ya, saya jelaskan untuk sahabat-sahabatku yang kurang paham. Kita berterima kasih karena kita respect dan menghormati. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Paham ya? Jadi seorang perantau punya jiwa menghormati di mana tempat bekerjanya dan selalu menjunjung nilai-nilai adab dan sopan santun yang kita bawa dari kampung halaman. Karena apa? Seorang perantau ini membawa nama negara. Paham? Buat yang nggak paham, di sini saya akan jelaskan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih pembahasan edisi tentang TKI yang bekerja di Malaysia. Akhir-akhir ini banyak orang yang ramai membahas tentang TKI yang bekerja di Malaysia. Meskipun dia orang tak pernah pergi ke Malaysia, sering membuat video seolah-olah kalau kerja di Malaysia ini gambarannya sangat sadis ataupun sangat kejam dan para majikannya itu sangat jahat. Padahal orang jahat, orang baik itu kan ada di semerata dunia. Apabila ada TKI yang diperlakukan kurang baik di sini juga akan diproses secara hukum, bukan dibiarkan begitu saja. Tentang kasus TKI yang diperlakukan kurang baik hampir di setiap negara, bukan terjadi di sini saja. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kalaupun terjadi di sini juga akan dilakukan tindakan di proses hukum. Bahkan banyak sekali para TKI yang dari negara lain, dari Timur Tengah, banyak sekali mendapat kasus perlakuan yang sangat kurang baik. Tapi tidak pernah dibahas, tidak pernah diviralkan. Coba untuk para teman-teman tulis di komentar di bawah. Tapi anehnya tidak pernah dibahas, bahkan tidak pernah menjadi pembahasan. Kenapa yang selalu dibahas tentang TKI yang bekerja di Malaysia? Dan TKI yang bekerja di Malaysia ini seperti buah si malakama. Kita bercerita tentang hal positif, juga dihujat. Kita menceritakan fakta yang terjadi di sini, juga tidak diterima. Kita menceritakan dari segi hal positif negara Malaysia, katanya jangan banding-bandingkan dengan Malaysia. Tapi kalau TKI yang bekerja di Korea, di Jepang, di Taiwan, dan di berbagai penjuru negara lainnya, mereka biasa-biasa saja. Bahkan saya pernah melihat sebuah video YouTuber yang bekerja di Jerman membandingkan perkampungan Jerman dengan Indonesia. Itu kan ya Allah ya Rabbi, ya jelas lah kalah jauh. Tapi mereka tidak dihujat, justru dipuji setinggi langit. Aneh ya, memang sangat aneh kadang-kadang. Kalau kita pikir-pikir, membandingkan Jerman dengan di Indonesia, itu kan sesuatu yang sangat-sangat, tidak bisa dimasuk akal. Kalau kita mau membandingkan sesuatu negara, kita bandingkan yang lebih dekat-dekat dulu. Supaya kita juga tidak tertinggal jauh dari negara tetangga lainnya. Ini membandingkan Jerman, tapi para netizen memuji setinggi langit. Tapi kalau saya membandingkan perkampungan Indonesia dengan perkampungan Malaysia, wah, rame, banyak yang menghujat. Tak usah pulang, pindah saja kamu di sana. Orang Indonesia nggak perlu seperti kamu. Astagfirullahaladzim. Padahal pahlawan devisa yang bekerja di Malaysia jumlahnya jutaan dan menyumbang devisa untuk negara tahu.
jumlahnya jutaan, bayangkan. Tiap bulannya kirim uang ke Indonesia. Jadi jelas ya sahabat-sahabatku biar tidak salah paham. Dan di Malaysia juga ada pekerja yang ilegal. Bahkan pekerja ilegal pun sampai berpuluh-puluh tahun juga ada. Jadi kalau membahas tentang TKI yang bekerja di Malaysia, baiknya cari sumber informasi secara jelasnya. Biar tidak menyampaikan sesuatu informasi yang kiranya membuat gagal paham orang. Seolah-olah kalau bekerja di Malaysia menyeramkan. Seolah-olah kalau bekerja di Malaysia diperlakukan sebegitu jahatnya. Dan hampir dibahas setiap hari. Bahkan saya juga melihat sebuah video dari media yang ada di Indonesia ya. Dan mereka ini mewawancarai seorang TKI ilegal yang baru pulang dari Malaysia. Bekerja selama 14 tahun di Malaysia sampai bisa menyekolahkan adiknya jadi dokter hingga jadi pegawai. Bayangkan, hal seperti ini tidak pernah dibahas. Pekerja ini seorang pekerja ilegal. Dan tentunya untuk sahabat-sahabatku, kalau mau kerja di Malaysia, jangan menjadi pekerja ilegal. Karena apa? Kalau menjadi pekerja ilegal itu resikonya sangat tinggi. Kalau tertangkap operasi, maka akan dipenjara dan diproses hukum undang-undang di Malaysia. Jadi jangan menyalahkan negara tersebut. Ya kan? Nanti ada pula yang menyalahkan. Orang kerja kok ditangkap, orang kerja nggak pakai dokumen di negara orang, salah bro ya. Jadi biar saya jelaskan semua, biar tidak gagal paham. Sekarang di Malaysia, untuk semenanjung Malaysia, yang bekerja di sawit, bekerja di bangunan, tutup. Kecuali pekerja pembantu rumah tangga. Itu informasi yang saya dapatkan. Kalau di Malaysia Timur, masih buka. Tapi kalau di semenanjung, sudah tutup. Jadi kalau ada orang yang mengajak kalian bekerja di Malaysia, di semenanjung, ayo kerja sawit, kerja bangunan, jangan mau. Karena saat ini masih tutup. Mungkin, ini pendapat saya lah, fokus ke rekalibrasi. Karena di Malaysia ini ada program yang sangat bagus, dan harusnya dimanfaatkan buat para TKI yang tidak berdokumen supaya pulang ke kampung halaman. Supaya tidak menjadi masalah dan menjadi isu di negara orang. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi kita dalam menyebarkan informasi harus sesuai fakta. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Apakah benar bos-bos yang di Malaysia ini sangat jahat, tidak berperi kemanusiaan, tidak mau membayar gaji kepada pekerjanya? Langsung kita reaksi video berikutnya. Seperti apa perilaku bos daripada Malaysia? Ni Kak Jua dekat airport KLIA. Bibi dah nak balik dah. Bibi balik kembali lagi tak kemari? Balik lagi. Dia cuti 2 minggu je. Cuti 2 minggu, dah 5 tahun dia tak balik. Oh. So ni since dah ada permit apa semua, so boleh balik lah. So after 5 years dia duduk sini kerja dengan Kak Jura. So ni first time dia nak balik ke Indonesia balik. Cuti 2 minggu. Harap-harap tak ada drama. Korang okey ke Bibi nak balik ni dek? Okey ke? Tak okey? Jangan nangis Kakak, Bibi nak balik ni okey ke? Sekejap lagi kakak call Bibi dah sampai sana. Kita nak check in kan beg Bibi ni. Harap-harap tak lebih muatan. Bibi dah 5 tahun dia balik banyak gila bawa barang-barang. Bukan apa, dia banyak beli barang-barang dekat Shopee apa semua untuk bagi kat saudara mara dia kat kampung. Semua saudara mara dia akan dapat hadiah daripada Malaysia ni lah sekejap lagi. Yang penuh. Padahal nak balik 2 minggu je. So, sebelum Bibi balik, mana ni Bibi? Bukan, salah. Sebelum Bibi balik, kita makan dulu. Ni bukannya anak Kak Jura. Sebelum balik, Bibi nak balik, kita dah siap check in apa semua, bag dia semua. So, kita makan dulu sebelum melepaskan Bibi pergi. Harap-harap Bibi kembali. Okay, salam Bibi, nak balik dah. Jangan 5 tahun tak balik. Bye-bye. Bye. Bye. Okay.
jangan Nabi. gitu. Nah. Tapi jumpa lagi Iya. Balik kan? Ya, balik lah. Balik sini kan? Okey. Nanti Okey. pukul 7 kakak kau, eh. Pukul 7 nanti kita. Bye Bibi. Bye Kak Bibi. Bye. Bye. Hati-hati Bi, nanti sampai bagi tahu ya. Okey. Okey. Bye-bye. Aduh, aku risau. Faktanya, banyak orang baik di Malaysia, banyak bos baik daripada Malaysia. Kalau ada bos yang kurang baik, mungkin itu hanya segelintir saja dan tidak mewakili sebuah negara tersebut. Jadi untuk para sahabat-sahabatku, kalau membuat video, seolah-olah itu jangan mengecam satu negaranya, tapi itu hanya terjadi pada individu tersebut. Perkara soal bos baik, bos jahat, itu ada di semerata dunia. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Bahkan pekerja dari Indonesia, mbaknya, sampai bertahan 5 tahun di Malaysia. Itu kalau bosnya tidak baik, nggak mungkin sampai bertahan 5 tahun baru balik kampung. Apakah mungkin sudah dianggap seperti saudara sendiri ya? Jadinya sehingga betah atau sehingga merasa nyaman sampai 5 tahun baru balik kampung. Dan balik kampung pun juga dihantar oleh bosnya. Apakah ini cuman hanya ada di dalam video ini? Apakah yang lain merasakan juga seperti apa kerja di Malaysia dan gambarannya seperti apa? Ada sahabatku semua. Di sini saya juga akan mereaksi salah satu video seorang pekerja bangunan yang menceritakan pengalamannya bekerja di Malaysia seperti apa dan faktanya apakah memang sangat seram atau bagaimana? Sebenarnya sahabat-sahabatku semua, di sini saya akan jelaskan sekali lagi. Kalau bekerja di negara tetangga kita di Malaysia, dokumen lengkap, ada permit, enak-enak saja, nyaman. Tapi kalau dokumen tidak lengkap, pekerja ilegal, sudah tahu kalau kerja di negara orang itu, kalau ilegal itu tidak enak ya. Kadang-kadang ada pula yang nekat masuk ke lorong tikus, masuk jalan sembunyi-sembunyi, itu juga ada loh. Dan nanti kalau sampai di sini kadang-kadang membuat video, beginilah resikonya kerja di negara Malaysia, tidur pun harus sembunyi-sembunyi. Ya salah siapa yang suruh datang bekerja nekat ilegal? Di Malaysia juga tidak ada permintaan untuk para TKI ilegal, nggak ada. Kalau ada yang membuat video tersebut itu hoax. Tapi anehnya ada juga orang yang membuat video seperti itu yang seolah-olah mengecam negara Malaysia. Kita sebagai negara bertetangga, alangkah baiknya kalau kita membuat video sesuatu hal yang kiranya mungkin bisa saling bermanfaat untuk kedua negara tersebut dan saling menjaga kerukunan gitu loh, bukan untuk saling membuat video saling membenci satu sama lain tapi tidak sesuai fakta. Oke, kita reaction video selanjutnya. Kisah seorang TKI pekerja bangunan di Malaysia. Kira-kira tanggapan mereka seperti apa? Kita ini banyak bersyukur dan berterima kasih di Malaysia ini, geng ya. Jadi di Malaysia ini kita jangan buat ulah, jangan buat gaduh atau apapun. Kita kerja saja lah. Oke, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan semoga kalian tidak bosan ya. Dan buat kalian semua jangan lupa ya untuk ikutin Facebook saya, FB halaman saya. Ya semuanya konten-konten yang tidak baik aja lah ya, kalian bisa lihat lah di konten aku. Kalian jangan lupa mampir ke Facebook aku, jangan lupa diklik itu ya. Nah buat kalian semuanya ya, kalau kita ngomongin kerja di Malaysia, kita ngomongin lagi ya, nggak ada habis-habisnya kalau kita tuh ngomongin kerja di Malaysia. Karena sampai sekarang pun masih banyak pergaduhan lah, netizen saling buruk-burukkan Malaysia lah, Indonesia lah. Jadi buat kalian semuanya ya, kita sangat bersyukur seharusnya kita di Malaysia ini ya. Apa kita netizen tuh mau menang mau seperti apa gitu loh ya. Kita ini kawan kita, rakyat kita ya, kawan-kawan kita yang di perantauan khususnya di Malaysia ya, itu mencari rezeki gitu loh, mencari rezeki dengan halal, dengan cara yang betul ya. Jadi jangan sampai kalian menghujat Malaysia atau apapun. Nanti kita yang nggak bersalah, kita yang di sini cuma cari numpang kerja,
jadinya dijelek-jelekkan, jadinya disalah-salahkan gitu loh. Kita nggak tahu apa-apa, apalagi saya selama di Malaysia nggak pernah tuh buat hal, kerja ya kerja ya. Jadi jangan sampai kita ini niatnya cuma merantau tapi malah dijelek-jelekkan, yang katanya pendatang haram lah, yang katanya cari uang di Malaysia enak, di Indonesia susah, makanya jangan di Indonesia ataupun gimana ya, dibilang babu lah, dibilang apalah, dibilang buruh kerja lah ya, jadi kuli lah atau apa. Jadi akan keluar negatif ucapan-ucapan seperti itu ya. Pokoknya aku sampaikan buat kalian semuanya, kita apalagi buat kawan-kawan semuanya yang memang sudah merantau di Malaysia, mau kalian lama mau kalian tuh sebentar baru ya udah, kita bersyukur saja lah ya. Di Malaysia ini kita bersyukur saja lah, nggak usah kita babi bu apa ya. Kenapa kita harus bersyukur? Kita harus terima gaji kita di Malaysia itu dihargai ya. Terserah lah kalian mau ngejat saya yang katanya yang ngedukung Malaysia lah, yang nggak support NKRI lah ya, yang ngejelek-ngejelekan NKRI, terserah kalian mau pikir apa, terserah kan ya. Itu fakta, kita bicara fakta saja lah. Dan tak ingat saya ngomong kayak gini bukan seluruh Indonesia, tetapi kepada orang-orang yang merantau ya, kepada orang-orang yang merantau, kepada orang-orang yang memang di tempat daerah ataupun kampungnya itu memang cari kerja susah ya. Kita nggak bicara tentang orang-orang yang punya penghasilan besar, orang yang punya yang enak kerjanya gitu, enggak ya. Kita ngomongin orang yang memang kerjanya susah, cari uang susah, itu aja ya. Kita harus terima itu. Kita di Malaysia ini udah bisa kerja rutin setiap hari, gaji setiap bulan, itu sudah bersyukur. Dan pastinya ya lebih banyak dibanding dengan di Indonesia, kampung kita ya. Kita ngomongin di kampung kita masing-masing gitu ya. Kita cuman mungkin tamatan sekolah SMA. Aku nggak jelek-jelekin orang-orang yang punya pendidikan tinggi atau apa ya, tapi ini faktanya beberapa ya yang udah kuliah, kawan saya sendiri cari kerja susah, mau cari lowongan pekerjaan, mau kerja keluar uang lagi ya, susah. Bertahun-tahun udah lulus kuliah, bertahun-tahun baru mungkin dapat kerja, itu pun ya pakai orang dalam atau apa ya. Ini aku ngomong nggak semuanya ya. Dan itulah kayaknya ya, di Indonesia ini, di kampung kita itu cari kerja susah. Jadi kita sangat amat bersyukur di Malaysia kita bisa kerja setiap hari, setiap bulan gajian. Dan belum lagi kalau kita ngomongin UMR ya. UMR setiap daerah beda-beda. Ada yang UMR cuma 2 juta. Bayangkan di bagian Jawa sana. Di bagian Jawa sana itu UMR cuma 2 juta. Bayangkan kan, 1 bulan loh. Bukan sebentar, 1 bulan, cuma 2 juta. Ya kita kalau masih hidup dengan orang tua ya masih mungkin orang tua masih ngebantu, kita masih makan, masih nggak bayar. Tapi kalau kita sudah hidup sendiri, belum lagi berkeluarga, bayangkan ya. Kita harus berpikir lebih ke sana gitu loh. Jadi di tempat saya sendiri pun gaji cuma 2,5 juta, 2,6 juta itu sebenarnya kita tuh kalau gaji cuma 3 juta itu nggak masalah, mungkin bisa diperhitungkan ya. Tetapi yang masalahnya pekerjaan ya, pekerjaan itu susah amat untuk kita cari, untuk kita dapatkan ya. Mungkin kita kerja serabutan, sehari dapat untuk sehari makan. Bayangkan bagaimana kita untuk menyimpan gitu loh. Makanya di Malaysia ini sudah bersyukur ya, gaji dengan 5 juta, minimum gaji 5 juta ya sekarang. Ya, minimum sekarang dengan kurs yang sekarang itu gaji 5 juta. Kita masih bisa nyimpan 3 juta. Masih bisa nyimpan 3 juta. Iya memang betul katanya 3 juta. Di Indonesia pun 3 juta. Tapi kita 3 juta itu sudah bersih. Kalau di Indonesia 3 juta masih kotor. Apalagi kita di kampung, belum jajan, belum keluar sana keluar sini, belum jalan-jalan, belum happy-happy. Bisa kalian perhitungkan sendirilah itu ya. Jadi kita harus bersyukur lah tentang di Malaysia ini. Kita banyak-banyak bersyukur. Di sini Malaysia ini gampang. Mau kalian gaji besar, kalian harus punya pengalaman, kalian harus giat bekerja, semangat bekerja, insya Allah gaji pun besar ya. Semua itu dari pengalaman dan skill. Jadi buat kalian semuanya dengan gaji basic 5 juta aja dah alhamdulillah, bersyukur. Oke? Jadi buat kalian semuanya, terima kasih buat kalian semuanya. Semoga kalian suka ya, kalian komen. Oke? Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada faktanya ya, ini adalah ungkapan seorang TKI yang bekerja di Malaysia.
dan beliau mencurahkan hatinya berterima kasih kepada negara Malaysia karena beliau merasa bekerja di Malaysia sangat aman, sangat nyaman. Intinya tidak perlu berperilaku yang bukan-bukan. Niat kerja, cari rezeki, itu sudah oke. Jangan membuat hal, kata masnya. Dan masnya bersyukur hidup dan tinggal bekerja di Malaysia. Setiap bulannya gajian bisa kirim 5 juta ataupun mungkin juga bisa lebih ataupun 3 juta untuk yang baru pertama kali. Kalau saya lihat masnya ini gajiannya cukup lumayan sebab dia mungkin punya skill. Saya pernah juga reaction videonya yang kemarin dia gajian. Dan pada intinya sahabat-sahabatku semua, faktanya memang di negara kita kalau cari kerja itu ya memang susah. Dibilang susah ya susah. Kita perlu akui lah. Intinya tidak usah berdebat, tidak usah menjelek-jelekkan Malaysia, membuat video perbandingan, saling menjelekkan. Dampaknya apa? Dampaknya itu ya para TKI di sini. Kita di sini mencari nafkah, tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kadang-kadang di komen yang bukan-bukan. Dasar penjilat gitu. Dasar pengkhianat. Kenapa ya selalu TKI di Malaysia yang dihujat? Kalau di negara lain aman-aman saja. Kemarin ada seorang TikToker lah yang membuat video tak perlu berterima kasih kalau kerja di sana gitu. Oke, mungkin kalau kalian tidak pernah jadi seorang perantau, setidaknya tidak perlu membuat video tersebut dan tidak perlu mengajari kami tentang hal seperti itu karena itu bukan jiwa seorang perantau. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan tentunya setidaknya stoplah untuk menjelek-jelekkan suatu negara orang. Dan faktanya banyak para pekerja dari Indonesia yang bekerja di sini yang mungkin berpuluh-puluh tahun dan jumlahnya jutaan. Mari kita saling menghormati satu sama lain tanpa harus menjelek-jelekkan satu sama lain. Tapi kan juga ada bang netizen dari Malaysia yang menjelek-jelekkan negara kita gitu. Ya memang ada, tapi itu segelintir dan itu tidak mewakili seluruh Malaysia. Di Indonesia juga banyak kok yang membuat video hoax tentang Malaysia, banyak sekali. Dan sekali lagi itu juga segelintir saja, tidak mewakili seluruh Indonesia. Deal ya sahabat-sahabatku semua. Jadi kita sama-sama, oke, cukup sampai di sini. Kita saling respect, kita saling menghormati satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.